Yes, 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 yes. Bikin heboh dunia politik setelah Surya Paloh, Ketum Nasdem, mengucapkan selamat kepada Prabowo. Ini langsung merubah peta kekuatan hak angket. Yang demo makin kejang-kejang. Demo setiap hari di bulan puasa, hak angket semakin melemah, semakin melempem, dan sebentar lagi akan ke bawah angin. Ditambah lagi dari PKS menyatakan bahwa sepertinya juga sudah semakin melemah tentang hak angket. So, bagaimana dengan PKB? Mudah-mudahan kalau PKB tidak terlalu mengkhawatirkan gertakan awal, tapi dalam sejarah PKB selalu merapat ke pemerintahan. Jangankan PKB, PKS, dan Nasdem, PDIP saja, Puan Maharani, pimpinan DPR, tidak hadir pada rapat paripurna, padahal di sana akan ada dorongan hak angket. Semakin melempem, para pendemo makin kejang-kejang, terutama Refli Harun. Nah, ini yang seru nih. Refli Harun. Kita lihat, Refli Harun seperti apa? Simak videonya. Kita saksikan video yang ini dulu ya. Anies boleh ngotot mau hak angket. Tapi kan Anies tak bisa pengaruhi partai. Anies tak bisa pengaruhi Nasdem. Pada saat yang sama kita harus nyambung nih bahwa PKB pun punya semacam kebiasaan lah ya, saya nggak mau untuk ikut masuk ke dalam kekuasaan dengan golongan karya kan. Jadi nggak kaget kalau PKB tiap periode ya, ini itu pernyataan PKB. dari Anies dan Caimin ini kita penuh semangat mendengarnya. Tapi kalau Nasdem, PKB dan PKS juga sudah menerima loh hasil ini dengan catatan kan dia menerima kan. Pada level PKS loh. Ini setelah pencoblosan ya. PKS itu kayak ditelan bumi, nggak pernah ngomong lagi tentang angket. Waktu awal-awal sebelum pencoblosan, pokoknya iman kami terkait dengan angket nggak bisa dikabulkan. Tanpa PDIP pun, kata nomor satu. Kita akan terus memperjuangkan. Kita mencari kawan PKS yang ngotot bicara tentang angket, Pak Ado. Minggu lalu kita mendengarkan dan bisa menyaksikan secara transparan. Dua menterinya Pak Jokowi jumpa muka, jumpa pikiran di istana, saling kirim salam ke Cak Muhaimin, selamat pileknya naik signifikan. Kata orang menterinya PKB, salam juga ke Pak Presiden. Iya betul. Ini kode betul. Praksi setelah itu pembicaraan tentang angket itu jadi, agak lemah. Ini belum selesai ini dulu. Mas Bayu. PDIP. PDIP nggak soal PDIP. Waktu sidang paripurna pembukaan, ketika semua anggota-anggota fraksi yang ngotot angket itu muncul, yang mimpin sidang itu bukan Mbak Puan kok, tapi wakil DPR yang lain. Mestinya kalau angket ini signifikan, dikawal itu bareng. Karena apapun Puan Maharani itu adalah ketua DPR yang mestinya bisa dari mobilisasi partai dan PDI Perjuangan, ya kan? Itu tanda-tandanya. Kalau Seperti itu ya kondisinya, peta politiknya. Kalau seperti ini, ya Anies katanya orang cerdas, tapi masih bisa dikadalin tuh sama partai-partai. Kenapa dibilang dikadalin? Ya nggak apa-apa, diusung dulu, ya kita perjuangkan jadi capres. Ya jadi alhamdulillah, nggak jadi ya nggak apa-apa. Yang penting partai saya keangkat, kursi di DPR nambah, PKS nambah, Nasdem nambah, PKB apalagi nambah gratis banget. Udah nambah semua, udah dapat tambahan di DPR RI. Anies nggak jadi ya, say goodbye Anies. Siapa lu Anies? Ini gimana sih? Gua mau berjuang ke PK, ya udah sana berjuang aja sendiri ke MK. Inilah yang disebut hukum karma, ya. Pengkhianat dikhianati namanya ini. Pengkhianat dikhianati. Silahkan aja masuk ke MK. Kita juga nggak ngelarang kok. Ya, rasain sekarang. Pendukungnya Anies mana pendukungnya Anies? Hei, demo yuk. Angket dorong terus. Kayak mobil mogok. Oke. Yang lebih seru lagi sikap Refli Harun nih. Waduh, yang mati-matian bela Anies padahal ya suaranya 25%. Harus nambah 25% lagi lebih untuk bisa menang. Simak Refli Harun. Tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis. Dibilang sebabi-babi, ya kan? Apa Surya Paloh belok? Pertama kita lihat posisinya dulu ya. Sebenarnya tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis sesungguhnya. Oh iya. Kenapa tidak etis? Karena proses pemilunya belum selesai. Masih ada komplain di Mahkamah Konstitusi. Ingat Pak Jimli saja mengatakan ya harusnya omong-omong soal koalisi dan lain sebagainya itu kalau memang sudah menang, tidak ada lagi perkara. Kan ini masih ada perkara yang bisa saja kemudian mengubah putusan KPU.
Bisa saja, why not? Tidak. Itu satu. Jadi belum selesai. Dan yang menggugat itu adalah pasangan calon yang diajukan oleh Nasdem sendiri, Anies Mohaimin. Jadi menurut saya tidak elok lah, ya. Nah, yang kedua ya menurut saya adalah pemilu ini kan ditengarai adanya kecurangan yang luar biasa. Orang sekelas Surya Paloh nggak mungkin nggak paham itu soal gentong babi yang dibilang sebabi-babinya, ya kan, kata Effendi Ghazali ya, mengenai pork barrel, ya itu. Jadi itu yang ada yang harus dipahami bahwa pendukung Anies Mohaimin menganggap pemilu ini curang. Masa Nasdem tidak tahu? Lu siapa? Fli atau Kiron? Lu siapa? Ya kuasanya di Surya Paloh lah, dia pimpinan partai. Dia mau ngapain terhadap partainya? Dia mau ngapain sikap partainya? Lu ngatur-ngatur. Lu siapa, Kiron? Lu siapa? Mau bicara etis, bicara nggak baik, nggak etika. Ya suka-suka Surya Paloh lah. Dia yang punya partai. Dia juga yang ngusung Anies pertama kali. Dia pengusung utama. Dia mau menentukan apapun di tengah perjalanannya. Suka-suka dia lah. Refli Harun. Sekarang lu mau ngapain sekarang lu? Ayo. Demo lagi. Masih ada di MK. Hari ini demo nggak ya? Demo sih kayaknya tiap hari. Demo Refli Harun, di MK. Kerahin sebanyak-banyaknya. Capek dah lu. Oh, nyalahin Surya Paloh. Emang siapa lo? Surya Paloh punya partai, ngatur-ngatur. Alah. Oke. Ini satu biangnya Surya Paloh. Ini biang yang kedua, artis dirty vote. Dia bikin dirty vote supaya Prabowo kalah, supaya tidak memilih Prabowo, supaya Ganjar menang. Dia menciptakan isu-isu, dia menggiring isu terus tentang kecurangan pemilu. Apa yang terjadi? Sehari sebelum penyoblosan ada dirty vote, justru malah berbalik arah semuanya. Yang tadinya dukung Ganjar malah mendukung Prabowo. Karena tindakan kalian. Jadi harus diakuin, penyebab Ganjar kalah itu kalian, si dirty vote. Penyebab Anies kalah itu kalian, Refli Harun. Komentar-komentar kalian. Masyarakat kan langsung menilai. Begitu menilai, langsung memutuskan pada saat pencoblosan kemarin itu. Emang dipikir komentar kalian kan ada pengaruhnya positif sama negatif. Nah, kebetulan pengaruhnya negatif semua terhadap paslon kalian. So yes lu pada. Kita lihat ya, ini salah satu artis dirty vote menyikapi hak angket yang semakin meredup. Simak videonya. Kalau Bibip sendiri melihat ucapan selamat dari partai politik ini terhadap 02 gimana? Melemahkan perjuangan gugatan ke MK atau enggak? Yang pasti melemahkan yang hak angket. Secara moral gitu loh maksudnya. Kalau MK enggak ya, tapi hak angket. Iya, karena begini kalau saya ya melihatnya ya. Kalau yang ke MK itu kan memang tim hukum paslon. Iya, bukan politisi. Bukan politisi, bukan parpol. Iya, bukan parpol. Jadi buat saya makanya saya masih optimis betul kalau MK sebenarnya. Ya, masih optimis di MK. Ya nggak apa-apa, memang harus optimis. Kalau nggak optimis gimana? Tapi kemudian orang ini menjadi ketawa mendengar komentar kalian. Apa yang dibawa dalam MK nanti optimis. Wong bukti kecurangan 01 banyak banget. Gimana? Ibu-ibu yang ketangkap sekarang diproses mencoblos sebanyak 30 kertas suara 01. Alah, apanya optimis apanya? Ya udahlah, mungkin banyak bukti yang lain, mungkin bukti kecurangan yang lain nggak apa-apa. Nanti diadu aja di MK. Mudah-mudahan optimis terus. Kita lanjutkan ya. Yang agak bikin pesimis itu di angketnya. Iya, betul. Karena memang tentu saja dugaan dari banyak orang termasuk saya
parpol-parpol itu mulai agak turun karena udah mulai banyak negosiasi politik, karena pasti udah mulai mikir menterinya siapa aja segala macam begitu ya. Aman atau enggak nanti di DPR yang akan datang dan koalisi-koalisi DPR yang akan datang, dan itu yang mengkhawatirkan untuk hak angket. Tapi kalau untuk saya kira kalau untuk MK kita memang masih melihatnya tim paslon, bukannya parpol-parpol. Iya. Tapi artinya sekarang dengan adanya ucapan selamat itu, Anda melihat angket itu hilalnya semakin nggak kelihatan gitu. Iya sih. Semakin jauh. Iya, walaupun masih terus saya advokasikan, namanya juga orang advokasi ya, pokoknya usaha aja dulu gitu. Tapi memang itu pas pertama kali baca beritanya langsung, waduh gitu. Ya, tapi ada perasaan itu ya ketika partai politik mengucapkan selamat. Yang kebayang oleh seorang Bivitri Susanti adalah ini angket jadi apa enggak gitu, karena angket jadi enggak kan begitu. Kemarin waktu awal-awal kita bilang oh ya masih reses gitu. Terus ada yang nunggu tanggal 20. Nunggu tanggal 20, ada masih reses, sudah masuk sidang pertama nggak ada apa-apa. Paripurna kan? Baru cuma satu ya, apa beberapa lah ya. Tapi itu beberapa itu by lisan. aja. Ya, artinya bukan ditandatangani oleh 2 fraksi kan. Kalau angket kan 2 fraksi, 25 orang tanda tangan gitu. Iya. Nah, terus ternyata kemudian ucapan selamat gitu ya. Tunggu 20, tanggal 20, setelah tanggal 20 malah ngucapin selamat. Bukan terbit hak angket gitu ya. Nah, pada saat kita taping ini ternyata Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Prabowo di DPP Nasdem. Nah, gimana Anda melihat itu? Itulah, jadi hilalnya makin nih, Surya Paloh bertemu, saya baru dapat info nih dari tim redaksi saat ini pada saat kita rekaman. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu Prabowo, berarti berkunjung ke kantor DPP Nasdem. Iya. Ya pasti itu langsung bikin tambah waduh ini gimana ya. Tapi Mending kalau untuk hak angket, saran saya hitung kancing aja. Jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak. Nah, enggak berarti. Atau dimulai dari enggak, jadi, enggak, jadi, enggak, jadi. Ah, jadi berarti. Udah, daripada susah-susah lu mengadvokasi partai politik, lu soal mengadvokasi partai politik diadvokasi. Suruh hitung kancing aja lah. Hak angket jadi apa enggak? Bingung dah lu. Kalkulasi kamu sama kalkulasi ketua parpol ya beda lah. Ngaco aja lu. Surya Paloh mah thinkingnya udah jauh lebih paham, lebih ngerti lah kalkulasinya dia. Mau ngapain angket bagi Surya Paloh? Mau ngapain juga ke MK bagi Surya Paloh? Ngejar angka dari 25 ke 58? Ya Surya Paloh kalkulasi itulah. Kalau kemudian secara kalkulasi nggak mungkin bisa atau nggak mungkin menang atau nggak mungkin bisa merubah hasil pemilu, ya ngapain juga buang-buang energi? Ya lunya aja yang so-on. Ngaco aja. Kalkulasinya begitulah. Ngapain buang-buang energi menghasilkan enggak sia-sia. Kalkulasinya Surya Paloh begitulah. Dan itu yang benar. Kecuali kalau beda tipis bisa merubah hasil pemilu, mati-matian tuh. Lu 25% aja sok-sokan. Belum lagi Ganjar lagi cuma 16%. Kita lanjut ya. Ini kita lanjut pendukungnya Anies yang masih demo dan masih mendorong angket terus dan nggak tahu situasi politik di dalam DPR seperti apa, tapi pokoknya dorong angket aja terus. Soon. Kita lihat videonya. Tetapi DPR itu sedang menggodok hak angket. Kalau seandainya ini baru bicara seandainya, kalau seandainya nanti anggota Partai Nasdem yang di DPR tidak mendukung hak angket gimana, Bu? Ya nggak masalah. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Tadi dukung dia nggak apa-apa, biarlah. Siapa dia? Masih banyak yang lain kok. Peduli amat dong. Lah, kita tetap prinsip, niat, benar. Inna a'malu binniat. Bala tentara Allah tetap bersama kita. Keren. Satu lagi. Ya.
Ini kan ada Ngerti kagak? pastikan. Ya, Dapat dipastikan si Samsul itu menang. ya. Nanti kan ibu ada anak sekolah, ada kantor istri, ada kantor suami atau kantor lain. Terus tiba-tiba suruh dipasang. Ibu kan pasti lihat itu di kantor anak, di kantor suami. Ya. Gambarnya Samsul sama si Wowok, gimana tuh? Lucu-lucu. Ya nggak rela lah. Nggak rela. Kalaupun terpaksa ngikutin peraturan sistem yang berjalan dengan curang, saya udah terapkan ke anak cucu saya. Wis. Terus gambarnya mau diapain yang udah ditempel di kantor kayak kemarin gambarnya si Joko sama gambarnya si... Ya itu dalam keadaan terpaksa kan. Sudah berjalan sistem mau bagaimana lagi, tapi kita kan berusaha ikhtiar. Teman-teman, ini adalah yang ikut demo. Dia nggak tahu situasi politiknya seperti apa. Ini sepertinya pakai prinsip pokoknya. Ini pokoknya. Nah, yang lebih miris lagi adalah saya sudah tanamkan ke anak cucu saya. Wah, kalau model pemikirannya seperti ini ditanamkan ke anak cucunya, aduh. Kami sayangkan anak dan cucu yang mempunyai orang tua seperti ini. Karena bakal negatif yang akan ditanamkan ke anak cucunya. Aduh, sayang punya ibu ini. Kalau sampai menanamkan hal-hal yang negatif ke anak cucunya. Oke, kita lanjut. Fakta berikutnya yang ini akan menjadi bukti di MK. Bukti untuk 02 atau 03 justru. Malu apa enggak tentang fakta ini yang teriak curang-curang terus, padahal sendirinya yang curang. Dan ini fatal. Simak videonya. Fakta berikutnya, seorang wanita tertangkap basah mencoblos sebanyak 30 lembar surat suara saat pemilu. Polisi dan Bawaslu yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dan diserahkan ke Gakumdu. Untuk diproses hukum, aksi pelaku diduga melibatkan petugas TPS dan para saksi. Petugas kepolisian gagalkan aksi seorang wanita berinisial FD, 23 tahun. Nah lo. Mencoblos sebanyak 30 kertas suara di dua tempat pemungutan suara berbeda pada Nah Rabu lo. lalu. Pelaku dipergoki di tempat pemungutan suara 01, Desa Akel Lamun Jinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Maluku Utara. Nah lo. Dari rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah anggota kepolisian itu tengah mengamankan surat suara yang dicoblos FD di TPS 01 sebanyak 15 surat suara. Nah lo. Sebelumnya FD telah mencoblos 15 surat suara di TPS 02, namun aksinya tidak diketahui petugas TPS tempat. Oh. Polisi kemudian meminta salah satu saksi mengumpulkan surat suara tersebut yang berada di balik bilik suara. Aksi ini diduga turut melibatkan sejumlah anggota KPPS dan saksi. Pelanggarannya yang dilakukan di salah satu TPS di Desa Kelamu Jinga, Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat itu dilakukan pada hari H pemungutan suara. Jadi ada indikasi pencoblosan surat suara sisa yang melibatkan jajaran KPPS dan saksi yang ada di TPS tersebut. Dan sejauh ini telah dilakukan penggalian informasi oleh teman-teman Gakumdu di Kabupaten Halmahera Barat. Kasus ini telah ditangani Sentra Gakumdu Halmahera Barat. Jika terbukti, pelaku hingga petugas TPS terancam pidana pemilu. Bahtiar Tuamual melaporkan. Yes. Selamat 01. Ada satu orang yang masuk penjara karena mencoblos surat suara 30. Gimana nih? Pendukungnya Anies yang demo terus, yang nuduh pemilu curang. Ternyata kamu yang curang, maling teriak maling. Oi, yang demo terus di bulan puasa setiap hari, mungkin beberapa membatalkan puasa, malam saatnya sudah selesai, suruh bubar nggak mau bubar, dibubarin chaos, ada korban, begitu ada korban menyalahkan aparat. Ini apa ini? Yang curang siapa yang curang? Ya, ini loh, 01 masuk penjara ini mah. Kalau kecorongan seperti ini kan Gakumdu masuknya. Anak abah Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.